Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwaldi dengan NIM 2530101017 dari kelas PAI 1D. Di sini saya mau menjelaskan tentang tokoh-tokoh keilmuan muslim beserta biografi orang tua dan kontribusinya. Dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik atau SPIK dengan dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah SPDI MAG. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Ibnu Sina atau Avicenna. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain atau Ibnu Abad Ibnu Sina. Lahir 950 Masehi di Afsana, dekat Bukhara. Wafatnya 1037 Masehi di Hamadan, Persia. Adapun nama ayahnya adalah Abdullah Ibnu Sina, seorang pejabat pemerintahan dinasti Samaniyah, berasal dari Balkh, dan nama ibunya Stareh atau Sitarah, wanita dari Bukhara yang dikenal berakhlak baik. Nah, adapun kontribusinya yaitu Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia kedokteran yang dipakai hingga abad ke-17. Mengembangkan metode diagnosis klinis dan teori penyakit menular. Menghasilkan lebih dari 240 karya dalam kedokteran dan filsafat. Nah, yang kedua yaitu ada Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizm. Wafatnya 850 Masehi di Baghdad. Catatan sejarah tidak menyebutkan nama orang tuanya secara spesifik. Namun, ia berasal dari keluarga ilmiah kelas menengah di Al-Khwarizm sebagai bagian masyarakat Persia. Adapun kontribusi utamanya yaitu terkenal sebagai Bapak Ilmu Aljabar dan pencetus istilah algoritma. Yang kedua yaitu penulis Al-Jabr wa Al-Mukabalah. Yang ketiga, pengembang tabel astronomi dan kartografi. Nah, tokoh yang ketiga yaitu ada Al-Biruni. Nama lengkap beliau adalah Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Lahir pada tahun 973 Masehi di Al-Khwarizm. Wafat pada tahun 1050 Masehi. Ayahnya bernama Ahmad, sedikit informasi tentang profesinya, dan ibunya tidak tercatat dalam sejarah. Kontribusi utamanya yaitu beliau mengukur keliling bumi sangat akurat dan menulis lebih dari 150 karya. Yang ketiga, ahli astronomi, fisika, geografi, matematika, dan antropologi. Nah, tokoh yang keempat yaitu Jabir bin Hayyan atau Geber. Nama lengkapnya Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi. Lahir pada tahun 721 Masehi di Tus atau Persia. Wafatnya pada tahun 815 Masehi. Ayahnya bernama Hayyan Al-Azdi, seorang apoteker dan pendukung gerakan Abbasiyah. Wafatnya dieksekusi oleh dinasti Umayyah. Ibunya tidak banyak disebutkan dalam manuskrip sejarah. Jabir bin Hayyan, kontribusi utamanya yaitu ada dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Yang kedua yaitu mengembangkan teknik distilasi, sublimasi, kristalisasi. Yang ketiga yaitu penemu awal asam sulfat dan
asam nitrat. Yang kelima yaitu ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Al-Farabi. Lahir pada tahun 872 Masehi di Farab atau Turkistan. Wafat pada tahun 950 Masehi di Damaskus. Nama ayahnya Muhammad, seorang perwira militer atau komandan kecil di wilayah Farab. Ibunya tidak tercatat dalam detail dalam sejarah. Al-Farabi kontribusi utamanya yaitu ada filsuf besar Islam atau guru kedua setelah Aristoteles. Penulis ahli Al-Madinah Al-Fadilah. Yang ketiga ahli musik, logika, dan epistemologi. Nah, tokoh yang keenam yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunis. Wafat pada tahun 1406 Masehi di Kairo. Ayahnya bernama Muhammad Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan dan guru agama. Ibunya tidak disebut namanya tetapi berasal dari keluarga terpelajar di Andalusia. Kontribusi utama Ibnu Khaldun yang pertama yaitu penulis Muqaddimah, dasar sosiologi, ekonomi, dan ilmu sejarah modern. Yang kedua, teori asabiyah, solidaritas kelompok sebagai fondasi peradaban. Yang ketiga, mengembangkan metode ilmiah dalam historiografi. Nah, yang ketujuh, Ibnu Haytham atau Al-Hazan. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Lahir pada tahun 965 Masehi di Basrah. Wafat pada tahun 1040 Masehi di Kairo. Ayahnya bernama Al-Haytham sebagai pegawai administrasi, pegawai pemerintah lokal. Ibunya tidak tercatat dalam manuskrip sejarah. Ibnu Haytham kontribusi utamanya dikenal sebagai bapak optik modern. Yang kedua, kitab Al-Munazir atau dasar sains cahaya dan kamera. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah eksperimental secara sistematis. Nah, yang kedelapan adalah Ar-Razi atau Razes. Nama lengkap beliau Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Lahir pada tahun 854 Masehi di Roy, Persia. Wafat pada tahun 960 Masehi. Ayahnya bernama Zakaria, seorang pedagang sederhana. Ibunya tidak ada catatan sejarah rinci. Ar-Razi atau Razes, kontribusi utamanya yaitu dikenal sebagai bapak kedokteran klinis. Yang kedua, penulis Al-Hawi atau ensiklopedia kedokteran besar. Yang ketiga, orang pertama membedakan cacar dan campak. Yang keempat, mengembangkan alkohol medis. Yang kesembilan, Al-Idrisi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Muhammad Al-Idrisi. Lahir pada tahun 1100 Masehi di Ceuta. Wafat pada tahun 1165 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Idrisi, bangsawan dari keturunan Idrisiyah atau keturunan Rasulullah melalui Idris I. Ibunya tidak disebutkan, kemungkinan dari keluarga terpelajar Maroko. Al-Idrisi kontribusi utamanya yang pertama penyusun tabula Rogeriana, peta dunia paling akurat selama 300 tahun. Yang kedua, ahli geografi, kartografi, dan penjelajah. Kesimpulannya itu menambahkan informasi orang tua membantu memahami latar belakang sosial para ilmuwan muslim. Meski tidak semua data sejarah lengkap,
hampir semua ilmuwan besar berasal dari keluarga berkependidikan atau keluarga bangsawan kecil atau keluarga pekerja profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga berperan besar dalam lahirnya ilmuwan besar di dunia Islam. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.